Saya lahir di sebuah lorong sempit, kecil, dulu begitu dalam tanda petik kumuh. Alhamdulillah saya tidak bayangkan jadi wali kota. Ternyata anak lorong dengan sanitasi dulu buruk bisa jadi wali kota. Alhamdulillah. Pada saat saya jadi wali kota, hal yang pertama yang saya lakukan adalah kami punya satu visi, yaitu mewujudkan Makassar menjadi kota dunia yang nyaman untuk semua. Satu visi sederhana, tapi memerlukan banyak hal, memerlukan banyak strategi, karena kata nyaman dan kata untuk semua itu mengandung arti yang sangat dalam. Maka kami memiliki 3 misi. Yang pertama, merekonstruksi nafsi rakyat. Yang kedua, merestorasi tata ruang, dan yang ketiga, mereformasi tata pemerintahan. Persoalan-persoalan di perkotaan dalam tugas wali kota itu sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah bagaimana memecahkan persoalan keseharian kota dan bagaimana mempersiapkan kota itu ke depan. Bagaimana memulai membangun suatu kota yang dimana saya sendiri bukan politisi. Saya sendiri sebelumnya adalah seorang akademisi dan profesional, kemudian menjadi politisi dengan kota Makassar yang 1,8 juta jiwa saat ini, dengan kondisi gang-gang kita atau lorong-lorong yang sekitar 7.520 lorong, di mana ada 353.000 masyarakat low income society tinggal di situ, ada 94.600 KK dengan segala keterbatasan. Maka tidak ada jalan lain membangun kota yang harus cepat, harus dengan mengundang semua dan peran publik yang kuat. Sehingga yang pertama kami lakukan adalah public engagement. Saya mengundang 17.000 stakeholders untuk membicarakan kota kita, dan saya punya 3 program yang pertama. Yang pertama adalah namanya Makassar Tidak Rantasa. Makassar tidak jorok dalam bahasa Indonesianya. Yang kedua, saya membuat namanya Makassar Sombere, Makassar Great Hospitality. Saya kira kalau bapak-bapak lihat Makassar di televisi akan berbeda kalau bapak-bapak lihat Makassar secara langsung. Kalau di televisi pasti Makassar agak sedikit seram karena penuh demo. Padahal yang bapak lihat itu adalah energi besar yang belum dikelola baik. Padahal kalau Anda bergaul dengan orang Makassar itu, kalau Anda bergaul dengan orang Makassar, itu sama Anda memiliki 1000 pengawal tanpa bayar yang berani mati. Itulah orang Makassar. Ya, seperti itulah program-program awal kita. Maka yang pertama yang saya lihat adalah lorong. Dan persoalan lorong ini, yang pertama adalah persoalan baik air bersih maupun sanitasi. Banyak kondisi-kondisi lingkungan yang rendah di lorong-lorong kita, itu disebabkan oleh 2 hal. Kita bisa lihat lorong-lorong yang semakin sempit, yang makin hari makin sempit. Kemudian kondisi tanah di Makassar itu berpasir, sehingga penyerapan air yang dibuang langsung ke tanah itu terabsorb oleh sumur-sumur di sekitarnya. Maka tidak ada jalan lain, dan memang itu menjadi bahagian dari visi saya yang saya kompres dalam 3 misi tadi. Kemudian saya kompres dalam 1 tekad namanya Tata Lorong Bangun Kota Dunia. Yang pertama, saya melihat bahwa kota ini ibarat manusia. Apa sih yang penting dari seorang manusia? Ada 2 hal. Yang pertama adalah brain, dan yang kedua adalah cell. Karena 2 hal itulah yang membuat kita bisa sehat atau bisa kita dikatakan mati. Kalau sel kita mati, otak kita mati, maka saya kira kita bisa dinyatakan mati. Maka apa itu brain? Brain itu adalah pemerintahan. Pemerintahan harus sehat. Dan apa itu sel? Sel itu adalah rakyat. Yang dimana rakyat yang paling bawah itu berada pada lorong-lorong. Jadi lorong-lorong is the city cell. Maka saya memerintahkan semua lurah saya membuat namanya citizen charter. Diperjanjikan satu hal, bahwa lurah harus turun ke bawah. Istilah kami adalah sentuh hati. Kami memiliki namanya protokol sentuh hati. Setiap hari Selasa sampai hari Kamis
mereka harus mengunjungi 20 rumah. Dan mereka harus tahu apa masalahnya. Kemudian melaporkan lewat WA. Nah, dari Sentuh Hati ini kita memasukkan program-program. Alhamdulillah, salah satu program yang hari ini berjalan dengan baik dan alhamdulillah menjadi percontohan, yaitu tentang L2T2, yaitu layanan lumpur tinja terjadwal. Yang di kota-kota lain justru baru sementara dan belum berjalan terlalu baik. Maka kali ini Makassar harum namanya karena tinja. Dan saya berdiri di sini karena tinja. Persoalan inti dari sebuah sanitasi adalah bagaimana mengelola tinja ini secara baik. Karena tinja ini yang dibuang sembarang tentunya akan mencemari air, dan air sebagai pengantar akan mencemari tanah dan kemudian tentunya mencemari lingkungan. Maka sekarang ini kita sudah memiliki lebih 130 ipal komunal di gang-gang. Kenapa pendekatannya gang? Kenapa tidak pendekatannya misalnya satu klaster tertentu? Karena tadi kita mulai dari sel-sel. Tidak ada gunanya suatu kota yang begitu megah dengan gedung-gedung tinggi. Kalau selnya sendiri rusak, saya kira kota itu tidak akan sehat. Alhamdulillah, sekarang ini kita memiliki fasilitas untuk pengolahan sanitasi kita khususnya untuk tinja ini dengan sangat baik. Dan justru ternyata ini menjadi bahagian dari bisnis yang baik. Sekarang pertumbuhan langganan untuk layanan lumpur tinja terjadwal ini makin hari makin naik. Dan alhamdulillah saat ini kita terus menyempurnakan karena justru ini kebiasaan yang baru. Kami menargetkan bukan hanya tinja saja, tetapi kita akan membuat bagaimana konservasi air ini menjadi bahagian dan kewajiban masyarakat. Baru kali ini di Kota Makassar, masyarakat membayar untuk membuang tinjanya. Biasanya kan orang membuang sembarang tidak perlu bayar. Merubah membuang tinja bayar dengan tidak, itu satu hal yang kecil tapi suatu revolusi mental yang harus betul-betul kita ciptakan. Alhamdulillah, justru orang-orang yang low income inilah saat ini rajin membayar 21 ribuan per bulan. Mereka membayar untuk bagaimana penyedotan tinja ini. Pendekatan-pendekatan sentuh hati oleh lurah dengan setiap hari, setiap 20 rumah per minggu ini, alhamdulillah pada saat ini mendapatkan respon dan partisipasi dari masyarakat yang luar biasa. Gang-gang kita atau lorong-lorong kita berubah dengan sangat baik. Sekarang kita 7.500 lorong, 70%-nya lorong-lorong kita sangat sehat, bersih, hijau, dan partisipasi publik sangat tinggi. Dan sanitasinya, sekarang kita lagi menutup semua drainase. Dan alhamdulillah dalam hal-hal yang terintegrasi, baik itu soal sampah, soal kotoran atau tinja, soal air bersih, soal lingkungan yang hijau, sekarang sudah berkembang. Saya seorang arsitek, tapi saya mau mulai kota ini tidak membangun gedung. Tahun pertama saya adalah saya membuat pelayanan publik, saya menata lorong, itu dulu. Dengan satu risiko secara politik, tidak ada yang terlihat seperti bagaimana mercusuar yang bisa dilihat semua orang. Tapi saya hadir sebagai wali kota, bukan hanya untuk dilihat, tetapi bagaimana mereka merasakan manfaat, terutama bagi orang-orang yang masuk di dalam low society itu. Alhamdulillah sekarang ini, kemarin saya membuat jalan sehat, 150.000 orang berkumpul, bayar lagi. Kalau kita bisa lihat di salah satu media nasional, diulang berulang-ulang, itu bentuk bahwa masyarakat Makassar dengan public engagement, alhamdulillah mereka berpartisipasi sangat baik. Dalam 8 bulan ini, indeks kebahagiaan kita meningkat dari 65%, sekarang 75,91%. Itu tandanya masyarakat menerima program-program kita. Kenapa? Karena sentuh hati tadi. Kalau kita bisa lihat, sekarang kami punya UPTD, kelembagaan mengelola itu. Mengelola tinja. Tapi kalau lihat pengelola UPTD, seorang gadis cantik yang mengelola tinja sekarang. Jadi tinja ini bukan menjadi bahagian yang kita hindari,
Sekarang justru WC-WC sekarang menjadi bahagian atau gengsi dari sebuah rumah. Dulu WC terpisah dari rumahnya. Paradigma itu sekarang sudah berubah. Justru WC sekarang yang dipamerkan menjadi bahagian yang penting dari sebuah rumah yang baik. Begitupun dengan kota. Maka pelayanan sanitasi, TPA, sampah menjadi bahagian terdepan dari sebuah kota yang baik, yang insya Allah Makassar akan punya TPA bintang 5, akan punya pengelolaan air bersih dan pengelolaan sanitasi bintang 5. Pak Dhani ini memang fenomenal. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Dhani. Jadi apa yang dilakukan Pak Dhani ini banyak menginspirasi banyak pihak. Kalau dulu banyak orang menghindar-menghindar untuk mengurusi barang yang kotor-kotor tadi, yang tinja tadi. Tapi oleh Pak Dhani di Makassar, dibuat jadi bisnis yang lebih menarik. Perlu diketahui kalau Makassar ini kota yang pertama kali men-launching program LLTT, layanan lumpur tinja terjadwal. Jadi memang program ini diinisiasi oleh IWOS, kemudian nanti akan direplikasi oleh Kementerian PUPR untuk dilakukan di banyak kota. Karena kalau mencapai 100% pelayanan sanitasi ke depan ini tahun 2019 ini, kita masih mengandalkan on-site system. Berapa sih kita membuat pengolahan tinja, berapa sih biayanya dan berapa besar supaya aman dapat lingkungan. Biayanya murah. Kalau kita terlambat, nanti untuk menyembuhkan lingkungan itu 36 kali lipat biayanya. Kalau kita lihat data-data ya, tanah-tanah yang mencemari ini merugikan kita. Jadi dari data itu kita itu rugi 56 triliun per tahun karena pencemaran. Jadi ini sangat merugikan. Maka oleh sebab itu kami mendorong berbagai kota untuk mengikuti jejak Pak Dhani yang di Makassar itu untuk membuat program L2T2 tadi, layanan lumpur tinja terjadwal. Saya kira kita perlu mendorong apa yang sudah dilakukan Makassar. Terima kasih.